Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, thumma ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sadatul afadhil hadratal mukarramin, segenap jajaran komisaris PT Halal Network Internasional yang kita takzimi, yang kita hormati, jajaran direksi dan manajemen PT HNI beserta seluruh para pimpinan berbagai departemen dan juga cabang serta perwakilan, dan yang kami hormati dengan seluruh tabik keluarga besar Halal Network Internasional yang bermilad ke-12 dan dalam usia 12 tahun telah memberikan sumbangsih menggerakkan ekonomi umat, membawakan gaya hidup halal dan menjadi pelopor jejaring perniagaan di tengah-tengah umat yang kita cintai. Takbir! Puji syukur kehadirat Allah, saya bersyukur dan berbahagia menjadi bagian dari acara yang sangat luar biasa ini. Ketika insan-insan muslim yang berdaya dan memberdayakan berkumpul bersama untuk terus berkomitmen di dalam menghadirkan yang halal, yang thayyib, yang berkah bagi umat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan halal sebagai pokok kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil dari sejak para rasulnya yang mulia, ya ayyuhar rusul, juga kepada orang-orang yang beriman kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu, sampai pada seluruh umat manusia, ya ayyuhan nas, semuanya diajak untuk seruan yang sama, yaitu untuk mengkonsumsi, memakai, memakan yang halal semata-mata. Karena halal bagi para rasul adalah hujjah perjuangan mereka. Karena halal bagi para rasul berarti kesucian hati mereka. Karena halal bagi para rasul adalah kredibilitas mereka di hadapan umat yang didakwahinya. Demikian pula halal bagi orang-orang beriman adalah pelembut hati yang membuat hatinya mudah tersambung beresonansi dengan seruan-seruan keimanan, dengan taujih-taujih rabbaniyah, yang dengan halalnya itu maka doa-doanya sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan halal yang menyusun tubuhnya itu maka doa-doanya terdengar mengguncang di arsy. Sebagaimana kisah yang masyhur ketika suatu hari Nabi SAW bersabda di sebuah perkemahan kepada para sahabatnya, mudah-mudahan ada orang saleh yang akan menjaga kami malam hari ini. Maka majulah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu
untuk meronda, berjaga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah beristirahat, Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang mukmin yang penuh inisiatif, bergegas untuk menyiapkan bejana yang dia isi air, karena dia tahu meskipun tugasnya hanya berjaga, tapi nanti di tengah malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bangun untuk qiyamul lail dan memerlukan air wudhu. Maka dia siapkan air wudhu itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, betapa sukacitanya beliau, berbahagianya beliau melihat inisiatif Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyiapkan air wudhu. Maka menjelang wudhu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, mintalah sesuatu, akan aku doakan untukmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kalau kita ditawari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan oleh beliau, didoakan oleh Habibullah kekasih Allah, didoakan oleh orang yang doanya pasti dijabah, didengar, dikabulkan oleh Allah, apa yang akan kita minta? Dalam berbagai taklim ketika saya bertanya, maka jamaah rata-rata menjawab meminta didoakan Rasulullah agar bisa mendampingi beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang adalah salah satu cita-cita tinggi kita untuk bisa bersama kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merindukan kita, yang membuat para sahabat cemburu karena mengungkapkan rindunya beliau kepada kita, orang-orang yang tidak pernah melihat beliau tetapi rindu kepada beliau, beriman kepada beliau, percaya kepada beliau, membaca selawat ketika nama beliau disebutkan. Kita pasti ingin berjumpa dengan Rasulullah Al-Amin, yang gara-gara dakwahnya maka gelar Al-Amin itu dilupakan orang, malah menyebut beliau sebagai penyair, penyihir, dukun, bahkan gila. Yang karena dakwahnya kemudian beliau diinjak kepalanya ketika sujud, dijerat lehernya ketika ruku, dituangkan kotoran ke punggungnya, semua demi menghadirkan hidayah kepada kita. Dilempari batu, diusir, diperangi, diracun, semua beliau lalui dengan tabah. Maka tentu kalau Rasulullah menawari, mintalah sesuatu akan aku doakan kepadamu, tentu salah satu yang paling kita minta adalah agar bisa mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam di surga. Tetapi inilah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin ke surga. Sang singa yang menyembunyikan kukunya, panglima hebat yang anak panahnya tidak pernah meleset, dan akalnya cerdas sehingga dia berkata kepada Rasulullah, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan agar semua doaku mustajabah. Doakan olehmu agar semua doaku dikabulkan." Artinya kalau satu doa Rasulullah ini dikabulkan, maka semua doa Sa'ad bin Abi Waqqas akan dikabulkan. Betapa permintaan yang sangat cerdas. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad? Kata beliau, "Bantulah aku wahai Sa'ad dengan memperbaiki makananmu. Bantulah aku dengan menjaminkan bahwa yang masuk ke perutmu adalah halal, adalah thayyib, adalah berkah." Maka para sahabat radhiyallahu anhu ajmain menjadikan halal sebagai pilar kehidupan mereka. Sampai-sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Memastikan satu suapan yang kumasukkan ke dalam mulutku adalah halal, maka itu lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 1000 dinar. Menunjukkan betapa fadilah dari memastikan kehalalan produk yang kita konsumsi
adalah sebuah jihad besar, amal besar, ketaatan besar yang melampaui keutamaan dari bersedekah, bahkan jika itu bernilai 1.000 dinar. 1.000 dinar itu 4,25 gram emas 22 karat dikalikan 1.000. Berarti 4,25 kilogram emas yang ada hari ini. Dan ini menjadikan kita faham betapa mulianya orang-orang yang memilih jalan untuk menjadikan halal sebagai syiarnya. Betapa agungnya orang-orang yang berjuang, berjibaku, bertungkus lumus untuk mengajak umat mengkonsumsi hanya yang halal. Dan bukan hanya mengajak, tapi menyediakan produk-produk itu dengan jaminan bahwa betul-betul dia adalah sesuatu yang halal, yang akan menjadi pilar umat ini tegak, teguh, dan doa-doa mereka tembus ke langit. Bahwa yang memperjuangkan halal di tengah umat adalah orang-orang yang berusaha, berjuang agar doa-doa umat ini sampai kepada Allah, menggetarkan arsy-Nya. Karena seciprat yang haram masuk ke tubuh. Karena ketika ada bagian tubuh yang tumbuh dari barang haram, umat ini dalam bahaya besar. Karena senjata terhebat mereka yaitu doa-doa tumpul. Karena senjata terhebat mereka untuk menghadapi musuh-musuhnya menjadi berkarat. Doa-doa itu tidak sampai, doa-doa itu tidak diijabah. Seperti gambaran Rasulullah SAW tentang seseorang yang berjalan pada suatu hari di padang pasir. Dia dalam keadaan musafir, sedangkan musafir itu mustajab doanya. Dia dalam keadaan puasa, sedangkan orang puasa itu mustajab doanya. Dia dalam keadaan terdolimi, dan orang terdolimi itu mustajab doanya. Dia menengadahkan tangan ke langit, dan Allah malu kalau ada hambanya menengadahkan tangan ke langit, lalu dia turun dengan tangan hampa. Tidak, orang ini 4 syarat, yang satu saja ada padanya, doanya mustajabah. Lalu dia berdoa di padang pasir itu, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Lalu Rasulullah SAW berkomentar, tetapi bagaimana Allah akan menjawab doanya sementara makanannya dari yang haram, sementara pakaian dari yang haram, sementara dia mengkonsumsi hal-hal yang haram. Doa yang seharusnya mustajab hanya dengan satu, dia punya 4 syarat supaya mustajab, terhalang. Maka ini menjadi sebuah evaluasi, muhasabah kita semua, tangis kita, air mata kita, tengadah tangan kita di waktu malam mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang terjajah, yang terzalimi, yang tertindas itu. Belum Allah ijabah dengan kemenangan bagi mereka. Jangan-jangan karena HNI tugasnya masih sangat panjang, tugasnya masih sangat besar untuk menjamin 250 juta muslimin Indonesia semuanya mengkonsumsi yang halal, atau bahkan 2 miliar manusia ini seharusnya dibersihkan perutnya dari segala yang haram agar kelak doa-doanya tembus ke langit, supaya saudara-saudara kita di Palestina tertolong, supaya mereka diberikan kemenangan, supaya mereka dibebaskan dari penjajahan dan kezaliman ini. Hari ini kita semua masih menghadapi itu. Sedangkan kita semakin melihat anak-anak kita, bagian dari umat ini, dengan mudah terjerumus ke dalam dosa-dosa, ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang membuat mereka semakin jauh dari Allah. Barangkali itu karena bagian tubuh mereka banyak yang kemudian tumbuh dari barang haram. Karena bagian tubuh yang tumbuh dari barang haram pasti sangat mudah beresonansi dengan frekuensi kemaksiatan. Karena mata yang tumbuh dari barang haram sangat nikmat dipakai untuk bermaksiat,
dan berat dipakai untuk tilawatil Quran. Karena lisan yang tersusun dari barang haram, maka sulit dipakai untuk mengucapkan kebenaran dan kebaikan, tetapi ringan untuk berghibah, bergunjing, berdusta, bersumpah palsu, mengadu domba. Karena tangan yang tumbuh dari barang haram, maka akan sangat mudah menyakiti saudaranya, akan sangat mudah mengambil yang bukan haknya, akan sangat mudah untuk kemudian mendolimi sesama. Karena kaki yang tumbuh dari barang haram akan selalu berbelok dari jalan yang lurus, akan selalu menyimpang dari jalan yang benar. Karena telinga yang tumbuh dari barang haram akan lebih suka mendengarkan kesia-siaan, kecabulan, kedustaan, kenistaan, daripada mendengarkan seruan kebenaran, daripada mendengarkan taujih-taujih Rabbani, daripada mendengarkan permintaan tolong dari saudara-saudara kita yang menangis di sana. Maka sekali lagi tugas besarnya Halal Network Internasional, 2 miliar muslim di seluruh dunia, pasar yang begitu besar, bukan hanya dipandang sebagai pasar, tetapi sebagai jihad untuk kemudian menjaga mereka dari kemaksiatan dan menjadikan doa-doa mereka tembus sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya titipkan, saya amanahkan kepada setiap insan Halal Network Internasional yang hadir hari ini, untuk menjadikan apa yang diikhtiarkannya selama ini sebagai ibadah, sebagai jihad. Rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki masing-masing kita akan terus turun kepada kita dan tidak akan putus sampai tiba ajal kita. Semua kita meyakini itu. Tetapi berjuang, berjihad, beribadah, berketaatan melalui bekerja bersama Halal Network Internasional untuk menyebarkan produk halal, menyebarkan gaya hidup halal adalah pilihan amal dan jihad yang harus ditekuni, disungguh-sungguhi sampai mengorbankan apapun, tumpah ruah perhatian kita, pikiran-pikiran kita, tenaga-tenaga kita, semuanya untuk itu. Karena ini terkait dengan hal yang sangat mendasar bagi kebangkitan dan kemenangan umat di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Karena itu, marilah kita bersama-sama meniatkan setiap aktivitas kita di dalam HNI sebagai sebuah ibadah dan ketaatan kepada Allah, sebagai sebuah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menyisipkan suapan-suapan halal itu ke mulut-mulut anak-anak kaum muslimin, kita sedang membersihkan mereka dari yang haram, untuk kemudian tubuh mereka bergerak dalam irama ketaatan, untuk kemudian doa-doa mereka mengalun menjadi senjata umat yang tidak akan ada musuh-musuh yang mampu untuk mengalahkannya. Hari ini orang-orang bicara tentang menjual produk, orang-orang bicara tentang menjual apa yang menjadi komoditas, orang-orang bicara tentang menjual dan pasar konsumen ini itu. Tetapi HNI, saya berharap mereka bicara tentang menyelamatkan umat, bicara tentang mengangkat umat, bicara tentang menjayakan umat bersama-sama insya Allah. Dan inilah dia, ketika bahkan halal ini bukan hanya untuk kaum mukminin, bukan hanya untuk kaum muslimin. Karena Allah di dalam Al-Quran memanggil, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, juga untuk mengkonsumsi yang halal. Maka halal ketika dia datang, mendatangi orang-orang yang belum beriman kepada Allah, yang belum mengenal Allah, yang belum kemudian mengenal Rasulullah SAW, belum bersyahadat, maka dengan produk-produk HNI yang nyata berkualitas tinggi, yang bersih, yang higienis, yang baik, yang kemudian bermanfaat, bernutrisi tinggi, berkhasiat, menjadi sebab bagi kesembuhan berbagai penyakit itu, ketika itu dikonsumsi
bahkan bukan oleh muslimin saja, tetapi juga oleh mereka-mereka yang belum kenal Allah. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, sesungguhnya yang halal itu akan melembutkan hati. Dan kalau itu melembutkan hati-hati orang-orang yang belum beriman, hati yang belum beriman tetapi terlembutkan oleh produk-produknya HNI, oleh yang halal dan yang thayyib ini, pasti adalah hati-hati yang ketika nanti seruan dakwah sampai kepada mereka, hati-hati yang seperti itu yang akan berebut untuk menjemput hidayah. Karena sesungguhnya produk-produk HNI, syiar halal kita, untuk kita tebarkan kepada mereka. Di Amerika Serikat ada The Halal Guys. Ketika seorang keturunan dari Mesir melihat teman-temannya sejawatnya para supir taksi kesulitan untuk mendapatkan makanan halal di kota New York, maka dia kemudian membuat sejenis hidangan dengan irisan daging, nasi, sayuran salad, saus yang lezat, dijajakan di pinggir jalan di Fifth Avenue, New York. Kemudian makanan ini dengan cepat menyebar dari dimakan oleh para supir taksi yang muslim dengan brand The Halal Guys. Tiba-tiba yang antri beli 95% bukan muslim. Maka sesungguhnya dia telah berandil melembutkan hati-hati. Dan karena itu kita tahu dia pasti punya bagian pahala dari berbondong-bondongnya setiap pekan di masjid-masjid di New York. Hari ini orang-orang bersyahadat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula yang kita harapkan dari HNI, bahwa dia menjual produk, membuat produk, menghadirkan produk bukan hanya untuk muslimin, tetapi untuk seluruh umat manusia dengan kualitas tingginya, dengan jaminan halalnya, dengan higienisnya, dengan khasiatnya, dengan nutrisi-nutrisinya, dengan manfaat-manfaatnya. Ketika itu sampai kepada mereka, bayangkan Rasulullah SAW bersabda kepada seorang reseller HNI, engkau bagimu khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik bagimu yang kamu lakukan ini daripada dunia seisinya, karena dengan mengkonsumsi produkmu, hati orang kafir ini menjadi lembut. Karena hatinya lembut, dia menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ini bukan cuma menyelamatkan Islam dan kaum muslimin melalui doa-doa yang nantinya akan tembus langit didengar Allah. Bukan hanya menyelamatkan Islam dan kaum muslimin dengan kehalalan dalam tubuh yang akan menjaga anak-anak kita dan kita dari kemaksiatan, tetapi bahkan HNI insya Allah mudah-mudahan mendapatkan pahala jariah bahkan dari sebuah ikhtiar untuk menembus sekat-sekat dakwah ke dalam hati-hati orang yang belum mengenal Allah dan Rasulnya. Dan inilah sekali lagi yang saya titipkan, karena kita hari ini masih terus menitikkan air mata atas saudara-saudara kita yang ada di Palestina, atas saudara-saudara kita di Gaza. Lebih dari 45.000 telah menjadi syuhada. Belum lagi kemudian di negeri lain seperti Lebanon dan lain sebagainya yang kemudian korban terus berjatuhan. Dan kita sebagai umat menjadi begitu lemah. Kita sebagai umat seakan tidak bisa berbuat apa-apa. Sekedar mengirimkan doa, berdonasi. Tentu ini menjadi ikhtiar yang mampu kita lakukan. Memboikot produk-produk yang berafiliasi kepada penjajah yang melakukan genosida, dan mengalihkan konsumsi kita semua ke produk-produknya HNI dari produk-produk yang kufur itu adalah sebuah jihad yang kita harus siarkan kepada seluruh muslimin di seluruh dunia. Maka dari itu, kepada seluruh yang hadir hari ini, kami mengajak dengan segala kesungguhan perjuangan kita tentang saudara kita di Palestina adalah kewajiban konstitusi yang telah diletakkan di sana kalimat, karena itu segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Adalah amanah dakwah, karena kita berutang budi kepada Gaza ketika 250 juta muslimin Indonesia mayoritasnya bermadhab Syafi'i, maka Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah ulama besar yang dilahirkan di bumi Gaza. Karena kita berutang kepada Baitul Maqdis, sebab salah satu wali yang mensyiarkan dinil Islam sampai masif di abad ke-15 bernama Sayyid Ja'far Shadiq Al-Maqdisi Al-Qudsi yang mendirikan kota Kudus sesuai dengan nama kota tempat kelahirannya, yang mendirikan Masjid Al-Aqsa di kota Kudus sesuai dengan nama masjid yang dikenangnya dari tanah kelahirannya. Dan hari ini orang Indonesia menyebut nama Sunan Kudus dan kota Kudus, tapi lupa bahwa itu berarti sebuah utang besar kepada Baitul Maqdis, utang besar kepada Masjidil Aqsa, utang besar kepada Palestina. Kita lalu mengingat Mufti Amin Al-Husaini yang telah mengumumkan mensyiarkan kemerdekaan Indonesia kepada seluruh dunia. Kita mengenal pengusaha Palestina yang kemudian menyumbangkan hartanya untuk perjuangan diplomasi kemerdekaan Indonesia. Dan kita tahu proklamator kita Bung Karno menolak keras keikutsertaan negara penjajah Zionis dalam konferensi Asia Afrika, dan juga beliau berpidato bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diberikan kepada rakyat Palestina, maka bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Kita melihat hari ini penjajahan yang paling buruk dalam sejarah. Penjajahan yang mana penjajahnya mengambil alih tanah, menyingkirkan penduduknya dengan membunuhi dan mengusir mereka dari tanah itu untuk diganti dengan penduduk baru yang kejam dan keji, penjajah-penjajah baru yang terus didatangkan. Dulu Belanda menjajah kita, tapi tidak sampai menghancurkan seluruh bangsa lalu mengganti penduduk bangsa Indonesia dengan bangsa mereka. Tapi hari ini itulah yang dihadapi saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan hari ini seluruh pegiat Halal Network Internasional, seluruh pejuang Halal Network Internasional bersama-sama dengan kami, insya Allah kita tetap akan menjadikan hati kita bersama Palestina dan menjadikan sebagian harta kita untuk menjadi saksi di hadapan Allah, kita berikan sebagai hadiah untuk para pejuang kemerdekaan Palestina, kita berikan sebagai hadiah untuk rakyat Gaza yang telah bertahan hampir 1 tahun melawan penjajahan. Padahal dulu di tahun 1967, 6 negara Arab berperang melawan negara Zionis. Perangnya hanya disebut perang 7 hari, perang 6 hari, karena di hari ke-6 mereka semua menyerah. Tapi penduduk Gaza 1 tahun tidak menyerah, tetap tegak berdiri, tetap menjadikan diri mereka sebagai benteng terdepan umat Islam, menjaga negerinya dari penjajahan, menjadi inspirasi bagi kita semua, inspirasi bagi Halal Network Internasional untuk terus berjuang, untuk merdekanya seluruh umat dari segala sesuatu yang haram dan menjijikkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.